Sehat pasti tidak sakit. Tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Kelompok penyakit secara perjalanan atau riwayat penyakit dibagi dua, akut dan kronis. Akut adalah penyakit yang sedang berproses. Contohnya adalah penyakit infeksi. Bapak hari ini terkapar terinfeksi virus corona, lalu 3-4 hari kemudian muncul gejala demam, serak, sesak, batuk, pilek. Pada saat itu disebut sebagai kondisi akut. Tapi kalau penyakit yang sudah berproses lama, berlangsung lama, itu masuk dalam kondisi kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa sulit disembuhkan? Karena penyakit kronis selalu berhubungan dengan gaya hidup. Sehingga jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah. Gaya hidup ini meliputi pola apa? Satu, pola pagi-pagi langsung mikir makanan. Pola pikir dulu, Pak. Manusia terdiri dari 3 unsur, mind, body, and soul. Ada pikiran, ada jasmani, ada rohani. Ada kesehatan secara mental, kesehatan secara jasmani, dan kesehatan rohani. Saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika kesehatan mental kita terganggu, kita stres, akan berdampak kepada kesehatan jasmani kita. Sebagai salah satu contoh, orang yang mendapatkan kabar buruk, ya tiba-tiba tegang, kalau diperiksa tensinya naik, ya. Itu menunjukkan bahwa kesehatan mental akan mempengaruhi juga kesehatan jasmani. Sehingga kalau kita sakit, kita harus introspeksi. Siapa tahu penyakit kita tidak sembuh-sembuh karena ada sesuatu yang kurang baik dalam pikiran dan hati kita. Itu jawaban pertama. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Gaya hidup yang salah meliputi salahnya kesehatan mental kita. Yang kedua, baru pola makan, Pak. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini, mudah-mudahan ini tidak salah, ya. Tidak ada wadah, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Ternyata kata Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia, mengatakan 70% penyebab penyakit degeneratif disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Diabetes, hipertensi, sakit jantung, asam urat, stroke, kanker, itu 70%-nya disebabkan karena buruknya sistem pencernaan. Dan ternyata Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Nah, kita lihat lagi bahwa kondisi masyarakat Indonesia terus terang saja sudah banyak yang sakit. Penyakit degeneratif tidak lagi didominasi orang tua. Kemarin ada pasien saya, balita umur 4 tahun kena diabetes, gula darahnya 400. Balita. Ada mbak-mbak usia 23 tahun kena penyakit autoimun. Separuh tubuhnya lumpuh. Penyakit autoimunnya menyerang saraf, gejalanya seperti stroke. Sebelumnya lagi ada anak muda usia 18 tahun kena diabetes, 30 tahun kena stroke. Ya, jadi ternyata penyakit degeneratif bukan lagi didominasi orang tua. Kenapa? Karena gaya hidup, terutama pola makan bangsa kita yang sudah mulai salah. Ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Tunjuk tangan. Yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan. Ada? Tidak ada yang tunjuk tangan, berarti semuanya punya. Pertanyaan kedua, tolong perhatikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Pertanyaan ketiga, siapa yang Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 40 tahun, apalagi di sini sudah banyak yang maaf lansia,
60 tahun ke atas, yang sudah meninggalkan gula pasir. Satu, yang sudah benar-benar meninggalkan gula pasir, ada nggak di sini? 1, 2, 3, hanya 10% dari jumlah jemaah yang ada di sini. Artinya masih banyak yang memakai gula pasir. Ya. Pertanyaan keempat, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari mengkonsumsi buah-buahan? Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dengan penawarnya. Obat terbaik ada dalam tubuh kita. Allah sudah menciptakan obat dari segala macam obat. Rajanya obat. Kita harus pahami bahwa penyakit degeneratif seperti gagal ginjal, jantung, stroke, dan seterusnya disebabkan karena kerusakan sel. Kerusakan sel menyebabkan menurunnya fungsi-fungsi organ tubuh kita. Apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel disebabkan karena radikal bebas, satu molekul atom racun yang sangat berbahaya. Kalau nempel di sel, sel kita rusak, disebut sebagai degenerasi sel. Dan radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian, proses oksidasi itu contohnya besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan? Ya. Proses oksidasi tidak bisa kita hindari. Terjadi di dalam tubuh kita di saat kita beraktivitas, bernafas, bahkan di saat kita tidur, terjadi proses oksidasi. Karena manusia, makhluk hidup, tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Namanya bukan antibodi, antioksidan, Pak. Rajanya obat namanya antioksidan. Ada 2 antioksidan dalam tubuh kita. Rajanya antioksidan namanya glutathione, panglimanya namanya superoksid dismutase. Namun setelah usia 40 tahun ke atas, produksi antioksidan semakin menurun. Sehingga Rasul mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan kecuali satu, yakni tua. Dan ciri-ciri tua adalah menurunnya produksi antioksidan. Di saat oksidasi terjadi dalam tubuh kita, yang tidak diimbangi dengan produksi antioksidan yang cukup, sehingga terbentuknya yang namanya radikal bebas. Apalagi ada beberapa faktor yang menyebabkan oksidasi naik tak terhingga. Faktor apa saja? Stres. Hati-hati dengan kesehatan mental kita. Stres itu salah satu penyebab naiknya oksidasi, bukan 2 kali lipat tapi 6 kali lipat. Yang kedua, makanan-makanan yang buruk, gaya hidup yang buruk, ini menyebabkan oksidasi naik berlipat-lipat. Tapi Allah Maha Baik, Pak. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi sudah menyiapkan antioksidan itu ada di sekitar kita, Pak. Ada di mana? Ternyata antioksidan yang disebut sebagai rajanya obat ada di dalam buah-buahan dan tanaman herbal.